kita alihkan ke Yosudarso, kampung Cekina. Ini Pak tempatnya. Banyak cagar budaya. Iya Pak. Banyak cagar budaya. Salah satunya juga bangunan kelenteng yang ada di Kota Kediri itu. Itu juga salah satu ikon kita. Terus juga kemudian juga bangunan-bangunan yang lama. Terus juga didukung di Yosudarso juga kuliner tahu yang terkenal ini Kota Tahu. Mungkin nanti bisa kita sudah sosialisasikan Pak pada saat kita dengan Pak Wali Pak ya di Kelurahan Pakelan sini kita sudah sosialisasikan juga untuk apa itu videonya ada Pak, ada. Sebenarnya untuk Pak Wali sudah ada itu Pak untuk apa itu untuk program-program yang ada di Kelurahan Pakelan. Mungkin Pak Yono selaku RPK bisa menambahi Pak. Iya Pak. Terima kasih. Jadi begini sebetulnya terkait dengan kegiatan Prodamas dulu anggaran itu ada 3, kita sebutkan itu ada 3 Pak sumber dana itu. Yang pertama dari Prodamas, dana Prodamas. Yang kedua adalah dana Dakel. Dana kelurahan ya. Yang ketiga adalah dari dana APBD yang dikelola oleh SKPD terkait dengan pembangunan. Di Pakelan ini kemarin kita punya wacana dari 3 sumber dana itu kita sinergikan. Kita sinergikan bagaimana pembangunan itu berkelanjutan. Berkelanjutan ada yang dilaksanakan oleh Prodamas, ada yang dilaksanakan oleh Dakel, ada yang dilaksanakan oleh SKPD. Maksudnya kan seperti itu. Rohnya dari itu semua sebetulnya kita acuannya di RPJM terkait dengan program Wali Kota Kediri untuk menciptakan wirausaha baru. Ya itu kan rohnya sebetulnya di situ. Kita sudah mengikuti RPJM. Tapi sedikit tadi sudah disampaikan sama Pak Lurah. Ternyata mimpi dream of Victory Pakelan itu terkendala dengan adanya COVID. Ya kan? Makanya kemarin kita juga mengusulkan terkait dengan rencana kegiatan Prodamas khususnya karena kita sudah punya yang namanya Repelita dan kemarin sudah diminta Pak dari Pemkot itu file soft copy-nya pun sudah kita sampaikan. Mulai dari tahapan rencana kerja yang dilaksanakan oleh Prodamas, Dakel maupun oleh SKPD itu kemarin kita sinergikan. Ini saya berikan contoh sedikit saja. Terkait dengan Dakel 2020 ya, itu kita laksanakan untuk pembangunan gorong-gorong karena sebelum gorong-gorong ini dibangun kita nggak mungkin membangun di atasnya karena gorong-gorong belum sempurna, ya kan? Ini sudah kita lakukan. Dana Prodamas di sana terkait dengan Prodamas kawasan kita masukkan untuk memberikan lampu estetik untuk menambah keindahan di situ. Rencana kita ke depan mungkin terkait dengan rombong-rombong untuk UMKM karena di Pakelan ini banyak masyarakat yang ya pinter-pinter masak sebetulnya kan itu. Nah itu yang akan kita wadahi karena mereka tempatnya itu ada di dalam semua, tentunya nggak punya stand. Nah itu yang nanti akan kita tata di sana. Untuk rombong kita akan berusaha mencari sponsor, entah nanti lewat CSR atau mungkin kita akan mengajukan ke masyarakat yang lebih beruntung untuk membantu mengangkat UMKM. Gitu. Yang kedua kita rencanakan misalkan kemarin kita merencanakan tahun 2021 itu yang dibangun itu sebetulnya ini Pak trotoar Jalan Yosudarso. Harapan kami di Prodamas 2022 itu dana Prodamas akan kita konsentrasikan di sini untuk pembangunan UMKM. Kenapa saya memilih Jalan Yosudarso? Pertimbangannya toko-toko di sini itu kalau sore tutup, sementara trotoarnya lebar, ya kan? Itu bisa membuka peluang usaha baru. Nah, tentunya nanti kita juga akan meminta pembinaan-pembinaan dari Disperindak, dari perekonomian, dari manapun terkait dengan hal ini. Apalagi nanti ada pendamping. Nah, tentunya kami akan membutuhkan pendamping yang betul-betul punya kemampuan di situ. Tentunya seperti itu, mengkaji bagaimana membuat perencanaan. Kalaupun kemarin
kita sempat mengusulkan kepada Pak Lurah. Kebetulan basic saya konsultan. Saya sempat mengusulkan kepada Pak Lurah gimana kalau memang betul ada pendamping di perusahaan kami, Pak. Saya siap berkontribusi untuk memberikan sentuhan-sentuhan seninya, sentuhan-sentuhan estetiknya. Karena itu yang paling susah untuk mengangkat Kediri sebagai kota tua, untuk mengangkat heritage di Kediri. Kalau hanya sebatas kemampuan terbatas, hanya bisa gambar, nggak masuk. Itu harapan kami. Tetapi semua itu kan terkendala dengan adanya aturan-aturan. Tentunya kan seperti itu. Nah, inilah bagaimana mungkin setelah kita menyampaikan itu untuk bisa disikapi. Jadi sebetulnya kalau rencana kerja kita sudah 5 tahun, Pak, sampai batas akhir masanya Pak Abu sebagai wali kota. Tetapi sekarang terkendala. Jadi untuk 22 terkait dengan Prodamas, kita juga bingung karena tidak ada sinergi dari SKPD lain yang anggarannya terfokus karena adanya refocusing. Nah ini Pak, kebijakan-kebijakan seperti inilah yang membuat mimpi kita mungkin agak tertunda. Ya, mungkin mimpi kita agak tertunda. Jadi terkait dengan pendampingan teknik kemarin, sebetulnya kebetulan saja saya sebagai ketua LPLK dan background saya adalah sebagai konsultan. Dan sudah banyak secara pribadi saya pendampingan teknik di pemerintah daerah. Salah satunya yang kemarin baru saya selesaikan di Ngawi, mendampingi Pak Kana. Oh, Pak Kana. Ya. Bapak dan Pak Anas di Banyuwangi. Iya. Di Banyuwangi kemarin saya bentuk klinik desain yang dimotori oleh Disuparpora. Kenapa kita bentuk klinik desain? Supaya di dalam penataan kota itu heritage-nya dapat. Iya, tidak hanya copy paste sana bawa sini, sana bawa sini. Sehingga saya berharap dari semua rekanan itu yang dituangkan di dalam produk itu adalah karya, bukan copy paste. Mau ngambil sana, bawa sini, sana sini. Saya enggak mau. Sehingga di Banyuwangi kemarin saya mencetuskan namanya klinik desain untuk penataan kawasan. Sehingga Banyuwangi di era Pak Anas kemarin itu cukup melejit. Iya. Yang di kampung mana Pak? Banyak Pak. Mulai dari yang bekerja sama dengan perhutani maupun dari yang asetnya pemerintah daerah. Misalkan contoh, membangun kelurahan, gedung kelurahan itu sudah ada spek teknik. Gedung kelurahan itu seperti ini. Gapura tingginya harus sekian, gedung kecamatan harus seperti ini. Tingginya ada keselarasan. Enggak ini yang jadi minimalis, ini yang jadi kolonial, ini jadi apa, bentuknya nggak jelas. Nah itu sehingga identitas kota itu menjadi hilang. Ya sekarang bayangkan kalau kita ke Bali, kita begitu turun aja sudah tahu kalau kita itu di Bali walaupun kita tidur. Kita ke Jogja, tanpa harus kita bertanya, ini apakah kita sudah sampai Jogja? Kita sudah tahu kita di Jogja. Nah itu rata-rata di kota-kota ini banyak hilang seperti itu, identitas itu. Tadi sedikit saya ngobrol bahwa Pakelan itu ada titik nol ya, dan ini kan titik nol itu tempatnya sana di depannya SMP Santa Maria. Bagaimana kalau di situ dibuat monumen titik nol dengan dana Prodamas? Yang tentunya saya butuh pendamping teknik yang punya keahlian untuk membantu mewujudkan itu. Di Pakelan ada juga di perempatan Jalan Doho itu yang namanya dulu itu disebut perempatan Jam-Jam, ya kan? Bagaimana kita bisa menuangkan monumen jam-jam terkait dengan waktu? Waktu itu apa misalkan yang diulas? Waktu itu misalkan fase kehidupan. Orang mulai dalam kandungan, lahir sampai dewasa kemudian mati. Nah, itu edukasi. Itu yang saya inginkan. Supaya nanti menjadi heritage. Sekali kita bekerja untuk selamanya. Termasuk tadi yang saya bicarakan terkait dengan pembuatan tempat cuci karena COVID, yang sekarang kita dilatih untuk bersih kan itu kan. Bagaimana kita membuat tempat suci itu menjadi menarik, tempat sisi, tapi ada unsur yang menarik di situ. Sehingga itu menjadi jangka panjang, tidak hanya sebatas waktu COVID. Nah, ini Pak, harapan kami tentunya terkait dengan kualitas mutu, kualitas waktunya, tepatnya biaya dan manfaat. Itu dengan adanya pendampingan dari tim jenengan itu akan lebih tercapai, pendekatannya di sana. Itu harapan kami. Itu.
apalagi Pak Paulus saya sebagai ketua LPMK muni neneng Perwali ini pembina Prodamas itu wis kecekot-cekot ini. Soalnya pembina ini dianggap orang pinter, padahal saya lebih nyaman kalau dibilang saya itu orang bodoh. Gak apa-apa, suhu aja Pak, gak apa-apa. Suhu aja. Nah, begini, Pak, itu lek 42 derajat semaput. 2022 itu nanti kita angkat menjadi satu, Pak. Jadi nanti tidak per RT pembangunannya, tapi Ya, RT itu kelurahan. dikumpulkan jadi satu, dibangun di kelurahan. Itu. Nah, nanti seperti itu. Jadi nanti kelurahan silakan mau ngangkat potensi. Misalnya tadi disampaikan potensi di sini adalah wisata kuliner pecinan. Ya udah itu diwujudkan, Pak. Ya. Nah, di sini ada berapa RT misalnya? Ya. Ini ada 25. Berapa? Jadi begini, Berapa? Pak. 15. Kalau 15 RT berarti kalau kali 30 juta berarti 15 kali 3 450 juta, Pak. Ya. Monggo diwujudkan 450 juta untuk mengatasi masalah atau untuk angkat potensi. Betul. Pilihannya Pak, ada pada panjenengan di muskel nanti. Jadi makanya setelah sosialisasi ini penjenengan segera membuat muskel dipimpin oleh Pak Lurah, nanti ditawarkan ke warga. Ini ada uang 450 juta. Kita mau ngatasi masalah. Kita 450 juta ini mau kita buat kampung apa tadi? Kampung tematiknya Iya. itu. Nah, nanti kampung itu apa? Rapnya apa saja? Oh, ini pengadaan gerobak, pengadaan ini, pengadaan. Silakan didata itu apa. Nah, Mas nanti membelanjakan itu untuk mewujudkan ini, termasuk ornamen-ornamen pecinan, gapurannya dan sebagainya supaya terjadi kayak kia-kia di Surabaya. Ya. Nah, kalau tahun ini belum selesai, tahun depan dilanjutkan lagi. Kalau sifatnya hanya ornamen-ornamen ini kan bisa dikembangkan terus, Pak. Bisa. Tapi kalau bangunan harus satu kesatuan. Nah. Tapi kalau bangunan harus kesatuan, bisa memperbaiki selokannya dan selokannya harus dikasih apa gambar naga-naga misalnya. Iya. Ya harus diselesaikan satu kesatuan dulu, gitu Pak. Itu kan Pak. Iya. Nah, makanya kan saya bilang tadi Iya. terkait dengan pembangunan ini kita bagaimana bisa bersinergi. Yang kemarin sudah disepakati dengan Iya. Pak Wali waktu beliau berkunjung ke sini. Ini. Itu saya diminta memaparkan, oh betul Pakelan itu kok membuat repelita. Nah itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Iya. Jadi pembangunan yang bersinergi dan berkesinambungan Iya. sesuai dengan RPJMD Ya. dan misi wali kota untuk menciptakan wirausaha baru. Nah, yang menjadi kendala kita saat ini sebetulnya terkait dengan segeranya ada keputusan terkait dengan tim teknis pendamping yang bisa membantu Pokmas. Karena kalau seperti itu tidak segera diwujudkan, percuma Pak. Akhirnya ya semua serba mendadak, jadinya ya salah-salah. Termasuk yang gerobak-gerobak tadi Betul. pendirian kantor. Iya. Ya Pak Pakak, ini beliau saya ajak ke sini, Pak ini suaranya seperti itu Bapak. Baik, Pak, terima Jadi, kasih. Keberadaan panjenengan segera ditunggu ini di Pak Yono, ya. Jadi pertama kami memperkenalkan dulu yang hadir hari ini. Iya. Ada tenaga ahli bidang infrastruktur ini Bapak Dr. Budi Handoyo. Iya. Terus ini ada Bapak Dr. Nuruddin ini untuk tenaga ahli bidang kepemudaan untuk kampung keren dan sebagainya. Terus ada Bapak Dr. Mundin Nase ini dari LP2MUM. Terus ada juga Pak Muhammad Anwar, ini beliau ini tenaga ahli bidang ekonomi dari Surabaya ya. Terus ada Pak Dr. Deka ini untuk kesehatan. Terus Pak Sumarta ini sosial budaya masyarakat. Saya sendiri Peden Pujantoro yang tim leader ini. Jadi pertama begini mungkin Pak Lurah, Pak Yono. Jadi saya tadi mendengar memang sepintas perlu ada semacam ikon ini. Beberapa yang ada. Itu jelas saya setuju dengan Pak Yono bahwa itu perlu ada integrasi. Yang mau diangkat apa? Katakanlah misalnya seperti tadi Pak Paulus sampaikan bahwa yang akan diangkat adalah wisata heritage Kampung Pecinang Pakelan. Ya. Itu tentunya punya konsekuensi pada perencanaan, Ya, ada itu, infrastruktur, ada juga bagaimana sebetulnya tidak renovasi Pak, tapi restorasi kan. Betul. Karena kalau Ya. renovasi mengganti, kalau restorasi mempertahankan yang ada ini, bagaimana ini menjadi satu tema. Kalau misalnya ini mau diangkat pusat kuliner Kota Kediri Pak, jadi kita bicara soal Kota Kediri Pak, kita nggak bisa berbicara antar kelurahan Pak. Betul. Karena kemarin Pak Wali Kota sudah gariskan nggak bisa Pak untuk kampung keren itu satu kelurahan satu kampung keren, nggak bisa. Jadi harus benar-benar kalau kampung keren itu mau diangkat, ini punya efek untuk punya daya ungkit untuk wisata Pak. Betul. Gitu. Nah sehingga paling tidak kalau untuk wisata heritage di sini gitu, itu mewakili ikon
kota Kediri begitu loh Pak. Yang nanti tentunya ikon penggeraknya kan tidak sekedar kampung keren ini Pak, tapi harus dilekatkan dengan destinasi wisata yang membuat orang mau datang ke sini gitu loh Pak. Pengalaman kami di Kabupaten Malang misalnya, kami melekatkan dengan wisata Bromo Pak, ya sehingga untuk destinasi agrowisata di wilayah Malang Timur itu Pak, itu terangkat dari Bromo itu. Nah terus terang untuk Kediri Pak, kami belum menemukan. Kami di Ponorogo sekarang sudah Pak, itu festival Grebek Suro itu Pak. Nah Grebek Suro ada wisatawan dari mancanegara maupun dari Wisnus ya yang datang ke Ponorogo karena sudah ada kalender Pak, kalender wisata. Nah di sana Pemdanya nyampaikan, loh ini Pak, kalau wisatawan datang ke Ponorogo kan tidak hanya lihat Grebek Suro saja, tapi juga apa yang akan dilihat lagi. Sehingga kami melakukan penelitian sejarah di sana Pak, yang di situs Gua Lawa itu ya, yang prasejarah dan ada obsesi dari Pak Bupati di sana untuk mendirikan museum Pak. Sehingga nanti wisatawan datang ke Grebek Suro, nanti selain itu lihat jamasan pusaka di Telaga Ngebel, juga melihat tadi ya museum mengenai museum reog ya yang ada di Ponorogo. Jadi ini ya terus terang untuk Kediri Pak, ini semacam faktor penarik ya yang akan kita tumbuhkan itu sehingga orang itu mau datang ke sini itu bisa. Dan kampung keren itu sebagai semacam supporting begitu Pak terhadap destinasi wisata yang punya daya tarik itu, sehingga semacam ada paket wisata itu. Jadi poinnya mungkin barangkali kita perlu diskusi kritis Pak. Kalau sudah ada perencanaan yang 5 tahun ya, ada repelita istilahnya Bapak itu perlu kita kaji. Nanti untuk tahun 2022 ini apa yang mau direalisasikan? Tentunya sesuai dengan proporsi yang disampaikan oleh Pak Paulus itu Pak. Kalau tadi yang kita sampaikan itu kan mikro Pak. Kenapa saya bilang mikro? Karena kapasiti kita kan kelurahan. Pak. Itu kan bagian dari itu. Sebetulnya kalau kita bicara makro terkait dengan mengangkat Kediri sebagai kota tua, itu banyak Pak. Mulai dari Kartaji, Klonrok, ya kan, sampai Jalan Doho, sumber-sumber itu. Potensi itu luar biasa sekali. Terus terang juga di sini Pak, di obsesi kami yang di tim ahli itu, kita ini perlu mengidentifikasi ya. Jadi pengalaman kami itu kan ada banyak situs-situs yang itu sebetulnya letaknya tidak di kota Pak, tapi di kabupaten, bahkan di Blitar. Kalau situs-situs ya, kan seperti Penataran, seperti misalnya Kelut, seperti apa ya yang mungkin Panjalu atau apa ya. Itu kan tidak di sini gitu. Tidak. Makanya kan kita lebih ke mikro. Tadi yang saya sampaikan. Perempatan Jalan Doho itu dulu dikenal dengan perempatan jam-jam. Jadi prinsipnya begini Pak, kami kula nuwun terlebih dahulu dengan Bapak sekalian. Yang intinya kami bersinergi untuk ini membantu ini Pak. Sehingga nanti secara teknis saya kira Pak Yono sudah banyak pengalaman ya. Dan memang akhirnya yang terrealisasi untuk setiap tahun itu kan sesuai dengan sumber pendanaan yang tersedia Pak. Sekarang kalau seperti yang Bapak sampaikan untuk dana kelurahan kan nggak ada. Yang ada kan sekarang ini Prodamas, sama mungkin ada dari dinas-dinas itu ya yang bisa melalui Musrenbang itu. Yang gembira saya tadi yang disampaikan Pak Paulus tadi Pak, bahwa sekarang itu bahwa dana Prodamas itu di kelurahan bukan di RT-an. Cuma kita itu perlu gambar besar gitu loh Pak, apa yang mau diangkat itu, sehingga nanti elemen-elemen itu kan kalau disatukan menjadi mozaik yang terintegrasi gitu Pak. Jadi jangan sampai banyak. Jadi ini yang diangkat Pak ya, wisata kuliner, kampung religi tua ya, atau apa? Kampung jadi tua. Kuliner, religi dan kampung pecinan. Dulu itu di Pakelan ini dikenal kampung pecinan. Bordernya di mana Pak? Hanya ini Pakelan Pak, saja daerah Pakelan ini. Karena sebetulnya dulu yang namanya Brantas ini disebut bandar. Karena dulu memang untuk bandar Pak, untuk pelabuhan. Pelabuhan zaman Tiongkok dulu. Itu bongkarnya di sini. Nah, orang-orang Cina itu ngeplotnya di sini nih cari tempatnya. Nah, Pakelan itu nama Pakelan sendiri itu dari penerjemahan bahwa Pakelan itu adalah kampung pekerja. Jadi dulu di sini itu ada tempat kampung pekerja. Kampung pekerja yang bekerjanya di mana? Di pelabuhan, di bandar.
betul. Jadi kita bersentuhannya di situ. Iya. Jadi ini dulu kan lalu lintas sungai dari Surabaya ke Kediri. Ini yang heritage-nya yang ada ini. Heritage-nya ya ini termasuk peninggalan, Pak. Iya, Ini terus dulu lanjut. itu adalah balai pecinan, Oh, ada. di mana di sini itu dulu digunakan untuk berkumpul, bersosialisasi masyarakat pecinan dan berlatih bela diri Nggih. di belakang. Nggih. Iya. Nanti untuk pusat kuliner di jalan, Pak ya. Nah, Seperti kuliner Malioboro karena di itu. sini itu tutup kan kalau malam. Harapan saya ini trotoar itu kan masih lebar, itu bisa digunakan untuk kuliner. Oh, nggih. Pak Yono nyuwun sewu, monggo kita Atau kita lihat di Ya langsung aja. Yang sudah dilakukan dari Ya.